Halo guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Balik lagi di channel kita, 12 Pas. Sepak bola Indonesia udah melahirkan banyak banget pemain hebat, bahkan jauh sebelum era naturalisasi datang. Mereka ini bukan cuma jago di lapangan, tapi juga jadi inspirasi buat jutaan anak muda buat ngejar mimpi jadi pesepak bola profesional. Nah, kali ini kita bakal ngebahas siapa aja 10 pemain terbaik Indonesia sepanjang masa sebelum era naturalisasi. Pemain-pemain ini bukan cuma punya skill kelas wahid, tapi juga udah kasih kontribusi besar buat timnas dan sepak bola nasional. Yuk guys, langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 10 pemain terbaik Indonesia sepanjang masa sebelum era naturalisasi. Kita mulai dari nomor 10 dulu guys. Di posisi 10 ada Rochi Putirai. Rochi ini dikenal sebagai striker nyentrik yang punya gaya rambut unik dan selebrasi yang gak kalah nyentrik. Tapi jangan salah, kemampuan dia di atas lapangan luar biasa. Salah satu momen paling dikenang adalah ketika dia mencetak 2 gol ke gawang AC Milan saat main di Hong Kong tahun 2004. Karier internasionalnya juga cukup panjang. Rochi udah memperkuat timnas Indonesia sejak era 90-an dan selalu jadi pilihan utama di lini depan. Selain punya tendangan keras, dia juga pintar cari posisi dan nggak takut duel lawan bek-bek tangguh. Keren banget guys. Kita lanjut ke nomor 9. Di posisi 9 ada Hendro Kartiko. Kalau kita ngomongin kiper legendaris Indonesia, nama Hendro Kartiko pasti langsung muncul di kepala. Dia dijuluki Fabian Barthez-nya Indonesia karena penampilan heroiknya di bawah mistar gawang, khususnya di Piala Tiger 2000 dan Piala Asia 2004. Refleksnya cepat, jago baca arah bola, dan punya keberanian luar biasa buat nutup ruang tembak lawan. Salah satu momen paling ikonik adalah ketika dia menyelamatkan penalti di laga krusial lawan Thailand. Dia juga dikenal sebagai sosok yang tenang dan selalu kasih rasa aman buat lini belakang timnya. Mantep banget guys. Sekarang kita naik ke posisi 8. Nomor 8 ada Aji Santoso. Bek kiri andalan timnas di era 90-an yang terkenal dengan larinya yang kencang dan crossingnya yang akurat. Aji nggak cuma jago bertahan, tapi juga rajin bantu serangan dan bikin assist. Dia pernah jadi bagian penting dari timnas Indonesia di berbagai turnamen besar Asia Tenggara. Setelah pensiun, Aji juga sukses jadi pelatih. Dia pernah bawa Persebaya juara Liga 2 dan promosi ke Liga 1. Dari pemain sampai pelatih, kontribusinya buat sepak bola Indonesia konsisten dan luar biasa. Gokil banget guys. Lanjut ke posisi 7. Di posisi 7 ada Widodo Cahyono-Putro. Kalau kamu pernah lihat cuplikan gol salto timnas yang viral banget, itu pasti golnya Widodo ke gawang Kuwait di Piala Asia 1996. Gol itu bukan cuma indah, tapi juga bersejarah karena jadi salah satu gol terbaik sepanjang turnamen. Widodo adalah striker dengan insting gol tajam dan pergerakan yang cerdas. Dia juga pernah main di Liga Malaysia, dan tetap jadi pilihan utama di timnas selama bertahun-tahun. Setelah pensiun, dia juga terjun ke dunia kepelatihan dan tetap aktif di dunia sepak bola. Wah, ini sih keren parah guys. Sekarang kita lanjut ke posisi 6. Di posisi 6 ada Kurniawan Dwi Yulianto. Dikenal dengan julukan Si Kurus, Kurniawan adalah salah satu pemain muda paling berbakat yang pernah dimiliki Indonesia. Waktu masih belasan tahun, dia udah main di klub Swiss, FC Luzern, pencapaian yang luar biasa di masanya. Skill individunya luar biasa, lari cepat, dan punya penyelesaian akhir yang mematikan. Meskipun sempat naik turun karena cedera dan tekanan, Kurniawan tetap jadi idola banyak orang dan legenda hidup sepak bola Indonesia. Hebat banget guys. Kita masuk ke posisi 5. Nomor 5 ada Bambang Pamungkas. Bambang, atau yang biasa kita kenal sebagai BP, adalah ikon sepak bola Indonesia era 2000-an. Meski eranya udah mulai masuk fase awal naturalisasi, BP ini tumbuh dan berjaya sebelum itu. Dia adalah top skor Piala Tiger 2002 dan jadi wajah sepak bola Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Loyal sama Persija, rendah hati, dan punya kualitas sebagai striker sejati. Headingnya kuat, positioningnya jempolan, dan dia selalu jadi andalan di laga-laga penting. BP bukan cuma jago di lapangan,
tapi juga punya peran besar dalam membangun citra positif pesepak bola Indonesia. Keren banget Bang BP. Sekarang kita lanjut ke posisi 4. Di posisi 4 ada Ricky Yakobi. Ricky dikenal sebagai striker house goal di era 80-an dan jadi salah satu pemain Indonesia pertama yang bisa main di Jepang bareng Matsushita FC, yang sekarang jadi Gamba Osaka. Gaya mainnya lincah, punya kecepatan tinggi, dan finishingnya sangat efektif. Dia juga dikenal sebagai pemain kunci saat Indonesia menjuarai SEA Games 1987. Salah satu momen paling ikoniknya adalah gol ke gawang Arab Saudi di Asian Games 1986 yang bikin stadion meledak. Sayangnya, karier internasionalnya sempat terganggu cedera, tapi warisannya sebagai striker legendaris tetap abadi. Keren banget guys. Sekarang kita masuk ke posisi 3. Di posisi 3 ada Iswadi Idris. Buat yang belum tahu, Iswadi Idris adalah gelandang serba bisa dan kapten karismatik Indonesia di era 70-an. Dia dikenal sebagai pemain yang pintar, mengatur tempo permainan, dan punya visi luar biasa. Nggak heran kalau dia sering dijuluki sebagai maestro di lini tengah. Selain bermain untuk klub lokal, Iswadi juga pernah memperkuat klub di Hong Kong. Dia dikenal sebagai pemain yang disiplin dan jadi panutan banyak pemain muda di masanya. Sosoknya juga sangat dihormati lawan maupun rekan satu tim. Wah, luar biasa banget guys. Kita masuk ke posisi 2. Nomor 2 ada Roni Patinasarani. Roni bukan cuma seorang pemain, tapi juga tokoh penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di lapangan, dia main sebagai gelandang bertahan yang tangguh, punya stamina luar biasa, dan kemampuan mengatur ritme permainan yang top. Dia juga punya jiwa kepemimpinan yang kuat, makanya sering jadi kapten tim. Setelah pensiun, Roni aktif di dunia kepelatihan dan pengembangan pemain muda. Dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai sepak bola dan mendedikasikan hidupnya untuk olahraga ini. Banyak banget pemain muda yang terbentuk lewat sentuhan tangannya. Gokil banget guys. Dan akhirnya, kita sampai di nomor 1. Posisi puncak alias nomor 1 ditempati oleh Sucipto Suntoro. Kalau ngomongin legenda sejati sepak bola Indonesia, nama Sucipto Suntoro wajib ada di urutan teratas. Dia adalah striker andalan timnas Indonesia di era 60-an, dengan catatan gol luar biasa. Bahkan, dia sempat jadi top skor sepanjang masa timnas Indonesia dengan lebih dari 50 gol dari 60-an penampilan, catatan yang sulit ditandingi sampai sekarang. Julukannya adalah Gareng, dan dia dikenal dengan insting gol yang sangat tajam, pergerakan cerdas, dan tendangan yang mematikan. Sucipto juga pernah membawa Indonesia menjuarai turnamen internasional seperti Merdeka Games dan tampil sangat impresif di berbagai laga internasional, termasuk melawan Uni Soviet dan Yugoslavia. Buat banyak pecinta sepak bola generasi lama, Sucipto adalah lambang kejayaan sepak bola Indonesia yang sesungguhnya. Legend banget guys. Nah, itu dia tadi 10 pemain terbaik Indonesia sepanjang masa sebelum era naturalisasi. Mereka ini bukan cuma jago di lapangan, tapi juga udah kasih warna dan kebanggaan buat sepak bola tanah air. Nggak cuma soal skill, tapi juga soal mentalitas, loyalitas, dan pengaruh mereka buat generasi setelahnya. Kalau menurut kalian, ada nama lain yang layak masuk list ini? Atau abang-abang punya versi sendiri dari pemain-pemain legendaris Indonesia? Tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat-sehat terus. Makasih banyak udah nonton. Bye-bye.